Wow, welcome back again di channel Anime Viral. Kali ini kita akan ngebahas kisah petualangan terbaru dari pahlawan kita Saitama dalam serial anime One Punch Man. Lebih tepatnya di chapter 178 versi mangaku. Penasaran nih gimana serunya? So nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita ulas. Di awal cerita kita diperlihatkan sebuah ruangan yang lampunya tengah menyala, tanda jika di dalam ruangan sedang dilakukan sebuah operasi. Shin kemudian berpindah ke sebuah tempat istirahat. Terlihat juga di sana pahlawan air yang baru saja tersadar dari pengobatannya. Sedikit nginget ya sahabat Avi Lovers, beberapa waktu lalu air telah kalah saat melawan monster Evil Natural Water saat pencarian di reruntuhan kota Z. Air bertanya-tanya di mana dia sekarang. Namun seseorang di sampingnya mengatakan sekarang dia berada di rumah sakit yang aman. Dia mendengar kabar jika Air bisa kalah dari monster akibat dia lengah saat di pertarungan. Air kemudian menyadari jika orang yang berada di sampingnya adalah pahlawan kelas A rank 31 Forte. Namun Forte mengatakan dia juga tidak bisa menghakimi Air karena dia juga sama-sama cedera. Dalam benaknya Forte masih bertanya-tanya bagaimana bisa Saitama bisa mengalahkannya. Namun saat itu Air menyadari jika ada yang berubah dengan suaranya. Sesaat kemudian beberapa orang mendekat ke Air dan mengatakan akibat luka yang parah dan kondisinya yang kritis memaksa mereka untuk melakukan pembedahan dan mengganti bagian yang rusak dengan bahan mekanik. Mereka juga menambahkan jika mereka adalah kelompok dari ahli ilmu medis cyborg dan pihak asosiasi meminta mereka untuk merawat Air. Namun nih, kemampuan mereka masih di bawah Dr. Bovoy. Saat itu Forte menyadari jika dia diabaikan oleh Air dan ahli medis. Dia mengatakan jika setelah keluar dari rumah sakit dia akan balas dendam. Dengan ekspresi datarnya, Butterfly DX menasihati Forte untuk jangan melampiaskan kekesalannya kepada orang lain. Namun dalam benaknya Forte memandang Saitama sebagai orang yang berpura-pura konyol. Namun sejatinya dia adalah orang yang sangat kuat. Dia juga mengatakan jika Saitama itu tidak sama dengan manusia pada umumnya. Forte juga menambahkan saat bertarung dengan Saitama, dia merasa ada sesuatu yang menabraknya dari belakang, sehingga dia langsung dibawa ke rumah sakit. Akibat dari tabrakan itu, Forte mengalami cedera di beberapa bagian tubuhnya. Dia merasakan seakan ditabrak oleh mobil. Dengan ekspresi datar, Butterfly DX mengatakan ia memang tertabrak oleh mobil. Sementara Centot menasihati Forte untuk tidak menggunakan handphone saat bertarung. Forte perlahan mulai mengubah pandangannya tentang Saitama yang semula mengira jika Saitama juga merupakan seorang expert. Butterfly DX menambahkan jika Tatsumaki yang menjadi lawan Forte, maka dia bisa jadi sudah tamat. Mereka mulai membicarakan gempa yang terjadi dan mendengar kabar jika monster yang berada di dalam kurungan mulai mengamuk. Butterfly DX dan Centot memutuskan untuk kembali ke markas dan memeriksa keadaan. Mereka pun tidak lupa untuk berpamitan dengan Forte. Shin berpindah ke tempat pertarungan Saitama dan Tatsumaki. Terlihat Tatsumaki marah karena Saitama tidak mau melepaskan tangannya. Namun Saitama menanggapi Tatsumaki dengan santuy sambil memintanya untuk menenangkan diri. Menyadari tanggapan Saitama yang sangat santuy itu guys, Tatsumaki malah makin geram dan akhirnya memberikan serangan keras kepada Saitama sampai meretakkan dinding tempat mereka berada. Di tengah serangan keras itu, Saitama masih dengan santuynya berkata, inikah kekuatan yang kamu gunakan buat nerbangin Genos? Gak begitu berbeda dengan punyanya Fubuki ya. Menyadari serangannya tidak mempan, akhirnya ekspresi heran tergambar di wajah Tatsumaki. Akan tetapi Fubuki yang panik meminta Saitama untuk jangan memprovokasi Tatsumaki lebih jauh lagi. Akibat Saitama yang masih belum mau melepaskan tangannya, membuat Tatsumaki kembali memberikan serangan yang lebih keras, sampai-sampai melubangi dinding dan menembus keluar markas. Sayangnya nih, Saitama sekali lagi mampu bertahan dari serangan keras itu tanpa melepaskan pegangannya dari lengan Tatsumaki. Hal itu tentu saja membuat Tatsumaki menjadi semakin heran dan bertanya-tanya, kenapa serangannya tidak mempan?
Fubuki juga tidak menyangka jika Saitama mampu bertahan dari serangan Tatsumaki. Di tengah pertarungan itu, perlahan Tatsumaki mulai mengingat jika Saitama pernah bersama Genos ikut dalam rapat pahlawan kelas S beberapa waktu yang lalu. Dia kemudian bertanya kenapa Saitama ikut campur dan apakah dia anggota dari kelompok Fubuki. Tanpa disadari, hal itu membuat Saitama kesal dan secara spontan memanggil Fubuki. Dia juga mengatakan kalau dia yang akan mengurus Tatsumaki dan juga meminta kepada Fubuki untuk segera mengevakuasi semua orang yang ada di sana. Fubuki saat itu hanya bisa menuruti perkataan dari Saitama. Saat mereka berbicara, Tatsumaki menyadari jika Saitama dan Fubuki tampaklah sangat dekat. Dia kemudian bertanya sebenarnya Fubuki itu menganggap Saitama sebagai apa. Pertanyaan dari Tatsumaki membuat Saitama berpikir dan akhirnya menjawab jika dia bukan teman dari Fubuki, bukan teman dari temannya ataupun pendampingnya. Dengan ekspresi santuinya, Saitama mengatakan jika dia hanyalah kenalan Fubuki saja. Namun jawaban dari Saitama itu membuat Fubuki merasa kecewa. Terlihat jika dia terdiam dan terduduk lemas. Sebaliknya, sebuah senyuman kecil seakan mengejek tergambar di wajah Tatsumaki. Dia kemudian berkata kenapa Fubuki sampai seperti itu hanya untuk seorang kenalan. Tatsumaki juga mengatakan kalau dia akan menguji Saitama apakah dia pantas berada di sekitar Fubuki. Setelah mendengar perkataan Tatsumaki, Saitama menjadi marah guys. Dia menjawab jika dia ada di sini karena Fubuki lah yang membawanya tanpa bertanya dulu dan hal itu membuatnya kerepotan. Akan tetapi Tatsumaki kembali menyerang Saitama dan serangan kali ini tidaklah main-main. Akibat serangan dari Tatsumaki, area sekitar menjadi rusak dan bangunan markas bergetar sampai ke lantai atas tempat beberapa orang sedang berkumpul. Karena panik dengan getaran hebat, orang-orang yang sedang berkumpul itu mulai bertanya kenapa bangunan itu bisa bergetar. Padahal nih strukturnya kuat dan masihlah baru. Shin pun berpindah ke sebuah ruangan. Di sana terlihat pahlawan kelas A Stinger dan pahlawan kelas A Lightning Genji sedang mencari tahu keadaan di lantai bawah. Mereka menyadari jika di lantai bawah ada beberapa klien yang mengunjungi tahanan, karyawan dan juga pahlawan. Namun mereka tidak dapat ke bawah sana menggunakan lift karena saat ini lift dalam keadaan rusak. Shin kembali ke tempat Saitama dan Tatsumaki. Terlihat kerusakan akibat serangan Tatsumaki menjadi semakin parah sehingga membuat area sekitar perlahan mulai berputar. Fubuki dan tim Blizzard terlihat sangat panik karena menyadari jika lantai bawah yang mereka pijak perlahan mulai berputar. Saitama yang mulai menyadari keadaan sekitar menjadi kesal dengan tindakan Tatsumaki. Namun di lain sisi, Tatsumaki malah terlihat bersemangat sambil bertanya sampai kapan Saitama mampu bertahan dari serangannya. Saitama spontan mencoba untuk menghentikan Tatsumaki dengan cara menangkapnya. Tatsumaki yang kaget dengan tindakannya menjadi terdiam selama beberapa saat. Saitama kemudian melompat dan melubangi beberapa lantai sambil tetap memegangi Tatsumaki. Mereka pun akhirnya berhasil keluar dari markas. Hal itu juga menyebabkan bangunan markas yang tadinya berputar perlahan berhenti. Fubuki yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam sambil memperhatikan lubang tempat Saitama dan kakaknya keluar. Namun nih tanpa diduga, Inazumax melihat lubang besar yang dibuat Saitama. Dia kemudian menanyakan keadaan Fubuki yang ada di lantai bawah. Dia juga mengajak beberapa pahlawan untuk turun ke lantai bawah menggunakan lubang yang telah dibuat oleh Saitama. Shin pun kemudian berpindah lagi ke kurungan tempat monster yang telah dikurung. Terlihat dua monster level serigala, stretcher, dan birbili, serta satu monster level macan man-eating, kapibara kabur dari selnya akibat sistem keamanan yang udah mati guys. Stretcher perlahan mulai membuat pintu yang menurutnya akan membawa mereka keluar dari markas asosiasi. Mereka senang karena mereka akan bisa menghirup udara luar. Mereka dengan suara lantang berkata akan mengamuk sejadi-jadinya di dunia luar. Namun nih saat pintu itu baru terbuka, terlihat banyak sekali pahlawan berkumpul dan mulai melihat ke arah mereka. Saat itu juga pun semangat mereka yang tadinya membara menggebu-gebu tiba-tiba langsung turun guys. Mereka dengan spontan langsung menutup pintu itu kembali.
Oke guys, itu tadi cerita komik One Punch Man chapter 178 versi mangaku, dimana di akhir scene diperlihatkan Saitama nih yang berhasil membawa Tatsumaki keluar dari markas asosiasi demi mencegah kerusakan yang terjadi. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Di chapter berikutnya bakalan semakin menarik tentunya. Kalau kalian masih penasaran dengan kelanjutan kisah petualangan Saitama, kalian bisa ikuti terus review manga One Punch Man di Anime Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau kalian pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu nih yang mau ngasih kritik dan saran juga silakan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, and thanks for watching video on Anime Viral, and see you next time.